Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Di pagi, siang, menjelang sore ini SK2 berada di Gria Dahar dan Kebun Anggrek Kendal Gendul dalam rangka diklat pengawas Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Bantul untuk tahap yang pertama. Kita tempatnya berada di sini. Kita berada di ruangan. Oke, ayo kita ikuti bagaimana acara singkatnya dan materi yang kita terima secara praktis sehingga bisa kita pakai untuk bekal dalam rangka melaksanakan tugas. Sekarang kita masuk ke ruangan. Greng-greng. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan hari ini dalam rangka pembukaan pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Angkatan Pertama bertepatan dengan tanggal 15 September 2025 di Aula Rumah Makan Kendal Gendul, kita semua dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya. Kita buka dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, terima kasih. Selanjutnya untuk mempertebal rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan yang terhormat Bapak Gubianto Susilo SDMF. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita hormati bersama narasumber pada pagi hingga sore nanti, Dr. Andes Haji Irfan Haris. Untuk sebentar, saya kalau nimbali beliau lebih dekat dengan nimbali Pak Ustadz beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pengawas Kopdes Merah Putih di wilayah 1 yang hari ini memang kita agendakan untuk bersama-sama di dalam pelatihan dasar perkoperasian bagi pengawas Koperasi Desa Merah Putih tahap pertama. Sugeng rawuh Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat sedaya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang pertama atas nama penyelenggara sekaligus pemerintah daerah Kabupaten Bantul mengucapkan selamat datang di ruangan yang memang kita desain pelatihan ini mirip dengan bimbel, bimbingan belajar. Kelasnya tidak banyak dan insya Allah kami desain nanti narasumbernya praktisi yang memang menguasai seharian melaksanakan itu. Sekaligus itu kami ucapkan terima kasih rawuh lenggahnya. Monggo diikuti seluruh kegiatan ini sampai paripurna. Mengingatkan Bapak Ibu bahwa ini tinggal mengulang saja. Semenjak bulan Maret yang lalu, kita di seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan dawuh dari Pak Presiden berupa instruksi Presiden nomor 9 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kala itu opo kuwi Koperasi Desa Merah Putih? Yang ada di benak masyarakat namanya koperasi, pokoknya ya simpan pinjam. Wes akeh neng Bantul bahkan di Indonesia. Ini ada namanya Koperasi Desa Merah Putih. Alhamdulillah berkat dukungan jenengan semuanya, tahap pertama yang sangat sulit bisa kita laksanakan dan selesai lebih cepat dibandingkan dengan target
yang diminta pusat. Alhamdulillah Ustadz Haris, Bapak Ibu, target pusat untuk pendirian Kopdes Merah Putih itu kan tanggal 30 Juni 2025. Berkat beliau semuanya, tanggal 13 Juni yang lalu Bantul 75 Kopdes sudah terbentuk, dan apresiasi aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Karena itu belum menjadi kewenangan Dinas Koperasi. Karena pembentukan harus melalui sebuah lembaga yang ada di desa, namanya musyawarah desa. Ditambah khusus pembentukan Kopdes Merah Putih itu betul-betul ada di area desa. Dan alhamdulillah karena Bapak Ibu, khususnya Pak Lurah, ini menurut instruksi dan juknis menjadi ex officio, secara otomatis terstruktur menjadi ketua pengawas. Alhamdulillah tahap 1 sudah selesai. 5 bulan sudah kita lalui Bapak Ibu, Juni, kemudian di launching tanggal 21 Juli yang lalu oleh Pak Presiden. Walaupun Bantul ini di launching lebih awal oleh Pak Menteri, karena Ustadz Haris alhamdulillah Bantul punya 2 percontohan nasional, yakni di Sri Mulyo dan di Bangun Harjo. Akhirnya di launching oleh Pak Menteri lebih awal dibandingkan oleh Pak Presiden. Ini sebuah kekuatan kita bersama. Alhamdulillah. Wah, ini ternyata bulik saya ya katut ini. Moga baca. Saya telat. Hasil analisis kami bersama tim ini satu dalam kepalatan Mbak Lia, Mbak Fitri, Mas Ferry dan Mas Ismi. Ini tim kami yang ada di bidang koperasi, khusus pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Bulan ini banyak kegiatan, diantaranya hari ini berturut-turut nanti. Nah, dinamika yang terjadi setelah 5 bulan, semangat Bapak Ibu untuk mengembangkan Kopdes Merah Putih luar biasa. Kami pantau dari grup yang terbentuk, dari gerakan yang dilakukan, dari dorongannya. Kami sampai kewalahan kalau mengikuti usulan gerakan Bapak Ibu ini, baik pengurus maupun pengawas. Tetapi sayang, regulasi dari pusat ini ketinggalan jauh dengan harapan Bapak Ibu. Sehingga kami berikhtiar untuk senantiasa dari Kabupaten Bantul dan dari kabupaten yang lain, ini setiap Senin nanti jam 3 pasti ada evaluasi nasional, ini kami lapor. Dan di pusat masing-masing kementerian belum selesai kalau bahasa saya. Ledo rembukan itu kirim titik. Saya contohkan saja. Kementerian Perdagangan menjanjikan nanti gas semua disuplai. Itu Bapak Ibu. Masukkan langsung ke Kopdes Merah Putih. Kopdes orang jadi sub distributor, orang jadi sub pangkalan nih. Jadi pangkalan. Tetapi ternyata pasar tidak berharap seperti itu karena mereka sudah settle dulu. Dan 2 teman kita yang jadi percontohan nasional tadinya sudah dipasang itu plakatnya pangkalan gas LPG melon. Setelah launching ternyata turun kelas menjadi sub pangkalan. Ini contoh, belum selesai. Pertamina pacarnya ganti. Yang kedua, Bulog. Seluruh produk Bulog akan suplai ke Kopdes Merah Putih. Ya, ini instruksi harus dikerjakan. Oh ternyata baru bisa dikerjakan untuk 108 percontohan nasional. Bagaimana yang tidak masuk percontohan Bapak Ibu? Belum bisa ngakses. Dari pupuk Indonesia demikian, sudah disuplai yang 108 diparingi beberapa ton. Tapi ternyata Bantul setelah kami undang, kami pertemukan lagi-lagi teman-teman yang bukan mock up belum bisa mengakses. Permasalahan yang mudah-mudahan segera bisa kami selesaikan dengan pusat. Yang kedua, ibarat kereta Bapak Ibu, kereta Bapak Ibu ini sudah bunyi sekarang. Bapak Ibu sebagai masinis, sebagai pengawas masinis, dan seluruh kru sudah di atas kereta. Bahkan sebagian kereta Kopdes Merah Putih ini kok ada yang sudah penuh.
penumpangnya, karena misalnya anggotanya sudah banyak. Ada yang baru 1 gerbong yang terisi. Mesin sudah panas seperti Bantul. Ketika ketua pengurus mau nambah gas untuk berjalan, ternyata belum bisa berjalan. Mengapa? Lagi-lagi relnya belum ada. Relnya nomor 2. Bantul harus bisa meraih punya percontohan nasional. Alhamdulillah kita mengusulkan 3, yang lolos 2. Jadi 1 Sri Mulyo malah di launching pertama kali di Indonesia oleh Pak Menteri. Yang kedua Bangun Harjo. Yang ketiga kami targetkan bisa nyusul besok di launching di tanggal 28 Oktober itu dari Sri Harjo. Sri Harjo sebenarnya mengusulkan, tetapi belum lolos verifikasi. Ini kebijakan yang kedua. Kebijakan yang ketiga, untuk memudahkan model pengembangan, Bantul harus menyiapkan 17 percontohan kabupaten. 1 kecamatan, 1 kapanewon ada 1 percontohan. Maka alhamdulillah walaupun di tingkat nasional ada efisiensi, 17 percontohan di tingkat kecamatan sudah selesai kita latih selama 10 hari. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk kategori percontohan kabupaten, insya Allah simultan dengan kegiatan hari ini nanti akan segera kita latih selama 10 hari untuk 5 gerai dasar. Namanya pelatihan dasar koperasi ya Mbak ya. Jadi dasar-dasar berkoperasi. AD ini kunopo, ART ini kunopo, Persus ini kunopo, SOP ini kunopo, dan seterusnya undang-undang yang digunakan. Mungkin di ngendikake karena ini pengawas nanti harus lebih perso dibanding pengurus. Kemudian bagaimana tugas ketua, tugas pengawas, tugas bendahara, tugas sudah. Kita lanjutkan pelatihan dasar tentang manajemen retail atau jual beli sembako. Sudah. Kemudian pelatihan dasar manajemen usaha simpan pinjam oleh koperasi. Sudah. Bagi yang 17. Kemudian pelatihan dasar manajemen usaha gudang dan logistik. Sudah. Kemudian ada pelatihan dasar manajemen klinik Pratama, karena Bapak Ibu diwajibkan punya apotek dan punya klinik. Bahkan ada bonus kemarin kita tambahi ada manajemen pelatihan dasar bisnis pariwisata. Karena ada launching, ada upacara, ada segala macam, tembus 1 miliar untuk Koplis Merah Putih. Aplaus untuk Bantul. Dan tapi bukan untuk modal ini, jadi untuk peningkatan kapasitas dulu. Bekerja di SD Muhammadiyah sampai. Karena beliau terakhir kepala sekolah di mana Pak? Karangkajen. Di Karangkajen. Iya. Jadi zaman saya Pak Hardi ini sampai belum sebesar itu. Bawah segini ya Pak Hardi ya. Ini masih ngagem fotonya saya ketok ya Pak. Atasnya sembuh itu gede. Ternyata alhamdulillah sekarang jadi sebesar itu. Gak terasa dan alhamdulillah bisa silaturahim kembali. Setelah puluhan tahun yang pernah ketemu ini. Terus kata maksud tujuan kita ngaturi Bapak Ibu sekali lagi menciptakan satu forum untuk mendiskusikan Kopdes Bapak Ibu mau dibawa kemana arahnya. Kemudian bagaimana model pengawasan Bapak Ibu untuk Kopdes Merah Putih Bapak Ibu. Karena beda-beda saya lihat. Kan ya? Jadi nanti nggak usah terlalu teoritis. Pak Pulo butuh duki. Apa yang harus saya kerjakan? Beliau ibarat swalayan dengan mau mulut sitik, monggo gitu ya. Mau diborong, alhamdulillah gitu ya. Tapi waktu yang membatasi kita. Oleh karena itu, karena keterbatasan waktu, mohon maaf walaupun belum lengkap, ini terpaksa harus kita mulai eman-eman waktu beliau, waktu kita semuanya. Sekali lagi, biar diikuti sampai selesai. Nanti dia berbagi alamat, nomor telepon dan lain sebagainya kan, supaya beliau ini hampir setiap pekan mengingatkan saya
aku nggak butuh ngopo kok dinas suruh ngono gerakan gitu ya. Dan kami harus menyesuaikan dengan dinamika pekerjaan Kopdes ini. Wabillahi taufiq, dan saya meyakini di dalam persiapan kegiatan ini, penyelenggaraan kegiatan ini, hingga usainya kegiatan ini besok, kalau dijumpai beberapa kekurangan, apalagi kekhilafan kami bersama tim, mohon berkenan dimaafkan. Ini adalah kerja bersama kita, ini kerja kolaborasi kita untuk membesarkan Kopdes Merah Putih yang bisa dibilang yang saya baru lahir. Sebagai penutup, mari kita besarkan Kopdes Merah Putih kita menjadi anak yang sehat dan menjadi koperasi dewasa yang sehat yang kemudian mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai lahir kemudian kreatin, kurang gizi atau gizi buruk, dan kemudian malah stunting. Atas izin Bapak Ibu semuanya dan atas izin Allah, acara pelatihan tahap 1 saya nyatakan dibuka dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Ngaten dari titip Ustaz Haris dari pagi sampai sore biar tuntas gitu ya. Dan monggo dipun kedabe napa wontenipun, mohon izin saya ditugaskan Pak Bupati harus sampai ke Gunung Kidul mestinya jam 8 tadi. Dan nanti masih bisa ketemu lagi yang Pak Bunten donga dinunga mugi-mugi niat lan ikhtiar Bapak Ibu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maslahah dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Budi untuk sambutan arahan dan sekaligus secara resmi membuka pelatihan tahap 1 pada kesempatan hari ini. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah la nabiya ba'da. Bapak Ibu pengawas Koperasi Merah Putih yang insyaallah kompeten, di pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana menjadi pengawas yang kompeten. Karena perlu kami sampaikan, Koperasi Merah Putih itu umurnya paling muda seluruh Indonesia. Dan setelah saya putar-putar ini, ada yang koperasinya besok dibuka. Tidak sampai seminggu tutup. Ketika kita diskusikan kenapa tutup, barangnya pada diambil Pak. Soalnya pada titik ya, terutama di barang-barang yang memang harganya mahal. Maka peran pengawas syariah itu sangat penting di dunia koperasi. Mengapa? Dan ada yang sudah pernah mengelola koperasi simpan pinjam. Lebih menyusahkan atau membahagiakan? Banyak menyusahkan. Menyusahkan dan Menyusahkan simpan pinjam dibanding sektor-sektor real. Tetapi karena kita nanti akan dibebani mengawasi sektor-sektor yang cukup banyak, luar biasa loh Pak. Gajinya itu gede saya. luar biasa. Amin. Maka yang antri mau pinjam itu banyak, jumlahnya sekitar 10 juta antri. Modal itu 100 selawe butuh kursi habis. Nah, padahal aja
Cairnya kapan Pak? Cairnya kapan? Ini relatif itu. Syaratnya apa? Nah, mulai saat itu kita sedang diberi Allah itu apa ya? Ilmu untuk berpikir. Ternyata dari satu pertanyaan itu kapan cairnya kita sudah berpikir iya ya saya lihat aturan menteri. Kemudian tidak lepas juga dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian persus peraturan khusus. Nate maos persus. Buatan saling nate itu diujikan di kelas nasional. Panjenengan nanti copy paste belajar, buatan sah gawe ning kene ra rampung. Tata cara pembuatannya orang rampung di rumah nanti. Jujur aja nih, bukan kemauan kita sendiri. Sehingga nek ujuk-ujuk akeh bar dibentuk kon nyewa kon ini. Itu kan sesuatu yang tidak adil. Karena pemerintah menyuruh kok nyuruh. Kudune yo dawuh